Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 mengenai mempresentasikan sebuah kasus di mana kasus itu yang dibuat dari sejak zaman pos sampai dengan saat ini mengenai dampak negatif dari perkembangan teknologi komunikasi. Oke, langsung kita mulai saja. Di sini saya membawakan judul Identifikasi Informasi Bermuatan Hoax. Jadi, apa itu hoax? Mungkin teman-teman sudah pada tahu, di sini berita hoax adalah berita bohong yang kebenarannya harus dibuktikan dan juga kita periksa melalui data dan juga fakta yang ada. Kemudian, di sini juga terdapat beberapa dampak dari hoax. Di antaranya yaitu ada kita bisa membuat panik dan juga meresahkan masyarakat terkait berita yang beredar. Kemudian itu membuat juga masyarakat melakukan hal-hal yang berbahaya mengenai isu negatif dan juga isu bohong yang beredar di masyarakat. Dan yang ketiga, itu bisa membuat kerugian. Melalui berita hoax ini, kita dapat membuat panik dan juga meresahkan masyarakat. Dikarenakan informasi dan kabar miring yang muncul, itu dapat menimbulkan keresahan atau kepanikan di masyarakat. Terlebih apabila kita telah membicarakan ini dari mulut ke mulut ya. Oleh karena itu kita harus segera mencegah dan menghentikannya. Kemudian ini juga dapat membuat masyarakat melakukan sesuatu hal yang berbahaya. Jadi saat ini banyak sekali isu-isu hoax yang bertebaran untuk mendapatkan views atau keuntungan tertentu dari si pengupload. Mereka menjadikan saling menjatuhkan, saling menyalahkan, di mana nantinya akan berakibat pada pertikaian dan juga perpecahan di masyarakat. Jadinya masyarakat akan saling menyerang satu sama lain. Kemudian yang ketiga, ada mengakibatkan sebuah kerugian. Di sini hoax dapat dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk melakukan tindakan penipuan. Bisa berupa meminta imbalan ataupun juga jaminan. Oleh karena itu, kita harus lebih waspada dan juga berhati-hati dalam bermedia sosial. Kemudian, langkah untuk menyikapi sebuah berita hoax, ada hal yang kita bisa lakukan di antaranya, kita jangan mudah terprovokasi dengan judul atau berita. Seperti berita-berita yang beredar pada tahun 2019 sampai dengan 2020, di sana banyak sekali berita hoax yang bertebaran dikarenakan COVID ya, COVID-19. Jadi banyak yang berspekulasi bahwa COVID-19 ini akan kebal terhadap orang-orang yang sudah terkena COVID sebelumnya. Jadi dengan membaca dan juga memahami perlahan ketika memperoleh sebuah informasi, biasanya berita hoax menggunakan judul clickbait untuk menarik sebuah perhatian dan juga orang-orang agar mereka membaca berita tersebut. Selanjutnya, kita harus lebih mengutamakan logika. Kita harus selalu kan menggunakan logika sebelum mendapatkan suatu berita yang belum diketahui kebenarannya. Seperti berita hoax yang mengenai konspirasi berita HIV yang didapat diatasi dengan modal. Itu bisa membuat sebuah spekulasi baru yang dapat menipu masyarakat. Kemudian, bagaimana untuk cara mengatasi isu spekulasi hoax ini? Jadi, kita harus melaporkan sebuah berita dan bersikap kritis terhadap konten serta bermedia sosial. Jadi apabila ada konten yang mengandung berita hoax, kita bisa menggunakan lapor atau fitur report yang ada pada setiap aplikasi dan juga melaporkannya melalui akun Kementerian Kominfo di aduan konten
.kominfo.go.id dengan mengirimkan bukti screenshot dan juga serta WR terkait. Karena semua orang tanpa terkecuali mereka dapat membuat suatu berita sesuai dengan keinginan mereka sendiri dan tidak semua orang memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memeriksa suatu kebenaran dari sebuah berita untuk mencermati sumber informasi ataupun situs dan memeriksa fakta yang tercantum. Sekian dari presentasi saya untuk menjawab pertanyaan yang nomor 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.